Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat. Yang pertama, kita akan membahas kalimat berdasarkan susunan sintaksisnya, terdiri atas 4 macam. Yang pertama, kalimat berita. Yang kedua, kalimat perintah. Yang ketiga, kalimat tanya. Dan yang keempat adalah kalimat seru. Kalimat berita. Kalimat yang biasa kita sebut sebagai kalimat deklaratif ini isinya adalah sebuah pernyataan. Jadi, fungsinya adalah memberitahu. Contoh, hari ini COVID-19 varian Delta sudah merebak kemana-mana. Itu disebut sebagai kalimat berita atau kalimat deklaratif. Yang kedua adalah kalimat perintah atau biasa kita sebut sebagai kalimat imperatif. Kalimat imperatif bisa terdiri atas 2 macam, jadi bisa berisi perintah atau bisa berisi larangan atau pengingkaran. Contoh untuk kalimat yang berupa perintah, tolong dong ambilkan buku itu. Untuk yang berupa larangan, jangan pergi kemana-mana, COVID sedang mengintai loh. Berikutnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya bisa terdiri atas 2 macam juga. Jadi kalimat tanya biasa yang di sini fungsinya adalah untuk mencari jawaban 5W1H. Contohnya, apa kabarmu hari ini kawan? Kemudian untuk yang kedua adalah kalimat tanya yang tidak butuh jawaban. Loh, ada ya? Ada dong. Namanya kalimat retoris. Jadi kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, apa yang sudah kamu perbuat hari ini untuk NKRI? Pertanyaan, namun jawabannya sebenarnya masih bias. Berikutnya adalah kalimat seru. Kalimat seru atau biasa kita sebut sebagai kalimat interjektif adalah kalimat yang mengekspresikan suasana hati. Entah itu bahagia, sedih, heran, terkagum-kagum. Contohnya adalah alangkah bahagianya orang-orang hari ini yang masih bisa menikmati kesehatan. Ditandai dengan apa kalimat interjektif? Ada kata alangkah, betapa, dan bukan main. Itu adalah kalimat berdasarkan susunan sintaksisnya. Berikutnya kita akan membahas kalimat berdasarkan bentukan klausanya. Ada 2 macam. Yang pertama adalah kalimat tunggal dan yang kedua adalah kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari 1 subjek dan 1 predikat. Contoh, saya sedang membaca buku di perpustakaan. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri dari beberapa klausa sebagai pembentuknya. Kalimat majemuk dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama kalimat majemuk setara dan yang berikutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara dibagi lagi menjadi 4 macam. Pembagian tersebut adalah berdasarkan konjungsi yang ada di dalamnya ya. Yang pertama ada kalimat majemuk setara gabungan, kalimat majemuk setara perlawanan, kalimat majemuk setara pertentangan, dan kalimat majemuk setara pemilihan. Kita ini contohnya satu persatu ya. Kalimat majemuk setara gabungan, konjungsinya yang ada di dalamnya biasanya menggunakan dan, serta, lalu, maupun. Contoh, dia adalah sosok yang sopan, rendah hati, tidak sombong, suka menabung, dermawan. Ups, sayang banget ya. Yang kedua adalah kalimat majemuk setara perlawanan. Konjungsi yang biasa digunakan adalah bukan, bukan hanya, melainkan juga. Contoh, umur adalah bukan hanya tentang jumlah angkanya, melainkan adalah bagaimana kita mengisinya. Kalimat majemuk setara berikutnya adalah kalimat majemuk setara pertentangan.
Konjungsi yang dipakai biasanya adalah sedangkan, padahal. Contoh, mustahil COVID-19 akan berakhir, sedangkan kita selalu abai pada protokol kesehatan. Kalimat majemuk setara berikutnya adalah kalimat majemuk setara pemilihan, ditandai dengan konjungsi atau. Contoh, kita hanya diam di sini, atau kita bergerak semangat untuk NKRI. 4 tersebut adalah merupakan kalimat majemuk setara. Berikutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Mengapa disebut bertingkat? Karena memang klausanya bertingkat. Dalam hubungan semantisnya, kalimat majemuk bertingkat lebih menjurus pada klausa utama dan klausa subordinatif. Terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama ada hubungan perlengkapan, hubungan waktu, hubungan syarat, pengandaian, tujuan, pengakuan, perbandingan, penyebaban, akibat, cara, alat, dan atributif. Banyak ya teman-teman. Kita pilih satu saja, contohnya adalah kalimat majemuk bertingkat dengan pola hubungan syarat. Contoh, jika kita mau belajar sungguh-sungguh, maka kesuksesan akan jadi milik kita. Demikian teman-teman, pembahasan kita tentang kalimat pertama berdasarkan susunan sintaksisnya, yang kedua berdasarkan klausa bentukannya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dah.